Everybody sing, oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 you are the everlasting God. Shine your light to
alasan menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
Gereja Online, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Semoga semuanya sehat-sehat ya, semuanya bahagia, diberkati oleh Tuhan. Amin. Wah, gitu dong dijawab. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang tetap ikut ibadah bareng kita tiap minggunya. Dan kali ini masih tetap sama. Ini ada rekening di bawah sini buat persembahan untuk melancarkan dan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar kita bisa selalu ketemu. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul kembali, kami bisa bertemu, bertatap muka melalui gereja online. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberikan anugerah-Mu, berkat-Mu, kesehatan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada kali ini kami mau berdoa sama-sama untuk bangsa ini Tuhan Yesus, untuk penyakit yang ada varian baru yang namanya Omikron ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menolak penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu sudah mulai memasuki Indonesia. Kami berdoa supaya Omikron tidak menyebar kemana-mana Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami teringat akan cuaca akhir-akhir ini Tuhan Yesus yang tidak menentu, yang mungkin lagi sering-seringnya hujan. Kami berdoa supaya tidak ada banjir di tempat-tempat tertentu yang biasanya banjir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau menjagai, melindungi Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya tidak ada lagi banjir-banjir di kota ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk melewati tahun 2021 dan kami sudah memasuki tahun 2022. Biarlah kami bisa tetap terus maju, terus bersemangat dalam menjalani hidup Tuhan Yesus. Biarlah kami juga dapat terus bisa beribadah bareng-bareng dan bisa ketemu juga satu sama lain Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus, berkati PM Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga menyiapkan tanah hati kami, biarlah apa yang disampaikan bisa dapat tumbuh subur di tanah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. What's up semuanya, hari ini kita mau berbicara tentang disiplin. Kenapa? Karena kalau kita mau sukses di dalam belajar, mau bersukses dalam berkeluarga, bekerja, punya bisnis, bermusik, berkreatif, harus ada disiplin. Dan kenapa hal ini penting? Karena kebanyakan dari kita itu adalah orang-orang yang mudah terganggu, mudah tergoda, mudah distracted kalau bahasa Inggrisnya. Guys, come on. Ya kan? Banyak dari kita yang punya talenta, banyak dari kita yang punya ijazah, punya pengalaman dan sebagainya. Tapi kok di dalam beberapa hal ini kok kita nggak sukses ya? Kenapa yang itu jadi lebih berhasil? Kenapa yang itu udah punya lebih daripada yang kita punya? Well, karena mungkin mereka walaupun nggak punya talenta yang sama, walaupun nggak punya pengalaman dan juga nggak punya pendidikan yang sama, tapi mereka adalah orang-orang yang lebih disiplin. Jadi sekali lagi, kalau mau sukses harus ada disiplin. Kenapa? Karena disiplin itulah yang bisa mengalahkan godaan, mengalahkan distraction. Bahasa Inggrisnya discipline destroys distraction. Nah, hari ini kita mau berbicara bagaimana kita bisa lebih disiplin lagi supaya kita bisa sukses di hal yang paling penting, yaitu menjadi orang-orang yang berbuah di kerajaan Allah. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita mau belajar disiplin dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis sebuah surat ke gereja di Korintus dan dia bilang begini, kamu tuh sekarang udah banyak gangguannya, banyak jatuh ke dalam godaan-godaan, you are distracted. Ya kan? Makanya lo nggak dewasa rohani, makanya lo nggak tumbuh secara rohani. Amin. Lo masih punya masalah seks, masih jatuh ke dosa ilah-ilah palsu, masih punya ambisi-ambisi duniawi, masih pikir kalau misalnya lo tuh yang paling hebat, yang paling pintar, masih terlalu banyak kesombongan rohani inilah, makanya lo nggak bisa tumbuh dan bisa berbuah di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena lo udah terganggu, lo udah lupa inti
artinya pesan dan juga the essence of the gospel of Jesus Christ. Apa sih kabar baik itu? Apa sih pengajarannya rasul-rasul itu? You're forgetting it. Lo lupa, lo udah terganggu dengan hal-hal nonsens lainnya. Lo terganggu dan tergoda dalam ambisi-ambisi duniawi tersebut. Makanya tidak tumbuh, tidak dewasa rohani. Kalau mau dewasa rohani, kalau mau sukses melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah dibentuk oleh kuasa Roh Kudus, kita harus punya disiplin. Makanya ini yang Rasul Paulus katakan kepada mereka di 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita mau langsung mulai dari pasal yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi maksudnya apa? Lo jangan cuma partisipasi, Jack. Semua juga lari, semua juga moving. Tapi who's winning? We're in it to win it. Oke? Kita tuh masuk ke pertandingan ini untuk memenangkan pertandingan, untuk mendapatkan mahkota. Gue nggak cuma nyari keringat di sini. Kita mau menang. Nah, karena itu ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan ini menguasai dirinya, mendisiplinkan dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang eternal. Guys, jadi Rasul Paulus maksudnya gimana? Gue gak peduli kalau misalnya ini orang lebih talented, ini orang lebih cepat, lebih tinggi, dia gizinya lebih baik. Pada akhirnya mesti ada apa? Mesti ada latihan, mesti ada disiplin. Ya, nah bayangkan orang yang cuma mau memenangkan turnamen pertandingan di dunia ini aja, mereka tuh disiplinnya sampai kayak gitu. Bangunnya mesti jam segini, makannya mesti seperti ini, latihannya mesti selama dan seintensif ini. Masa kita orang-orang yang memperoleh mahkota yang kekal, yang eternal, masa kita sembarangan, masa kita nggak disiplin, masa kita masih jatuh ke dalam godaan-godaan, masa kita masih bermalas-malasan. Ya, sekali lagi, yang kita tuju bukan sebuah mahkota yang fana, bukan cuma ketenaran yang sia-sia, tapi sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, sesuatu yang eternal. Pasal 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku inilah sendiri ditolak. Jadi maksudnya apa? Rasul Paulus di pasal yang ke-10 berbicara tentang banyak orang-orang di kerajaan Allah yang pada akhirnya nggak sampai ke tujuan. Kenapa? Because they were distracted. Ya, sama-sama diselamatkan, sama-sama diberkati, sama-sama diberi kuasa oleh Roh Kudus, tapi tidak sampai ke tujuan. Kenapa? Karena mereka jatuh ke dalam pencobaan, karena mereka distracted. Guys, hari ini gue cuma mau bilang, kalau kita itu harus betul-betul patuh, betul-betul mempersiapkan mental, emotional, ya kan? Tapi juga physical, dan yang paling penting spiritual kita latih terus-terusan. Lari itu nggak cuma jogging aja gitu kata Apostle Paul. Kalaupun tinju itu nggak cuma tangannya goyang-goyang doang, tapi benar-benar gitu merasakan sakitnya, merasakan disiplinnya seluruh tubuh kita, mental dan juga spiritual kita. Kenapa? Supaya sama seperti tubuh kita siap, tapi juga apa? Mental kita, emotional kita, dan spirit kita, roh kita pun siap untuk dipakai Tuhan sampai ke penghabisannya. Jadi sekali lagi Rasul Paulus bilang apa? I'm not going to be denied. Tidak akan ditolak. Kenapa? Karena aku akan persiapkan diriku bukan untuk sesuatu yang fana, tapi sesuatu yang kekal. Kalau kita mau berhasil sampai pada tujuan akhirnya, kita harus bisa mendisiplinkan hidup kita supaya kita berhasil dalam segala sesuatu. Tapi yang paling penting di dalam kerajaan Allah. Nah guys, hari ini kita mau agak lama sedikit karena gue mau mengembangkan ya apa yang udah dimulai oleh Rasul Paulus, berbicara bagaimana membandingkan tentang apa yang dilakukan di tubuh, disiplin tubuh untuk bisa sukses secara rohani. Nah,
Mungkin di sini banyak yang nggak tahu, tapi karena apalagi kalau melihat Pastor Mario hari-hari ini udah lebar sekali ya, udah nggak terlalu disiplin lagi. wait. Tahun lalu tidak disiplin. Tahun ini, mulai awal tahun ini sudah mulai mendisiplinkan diri lagi. Nah, cuma mau sharing aja ke semua yang ada di sini. The discipline yang gue terima lewat fisik, tapi juga gue lakukan secara rohani supaya gue bisa sebagai orang yang sukses secara kesehatan, tapi lebih penting lagi sehat dan sukses secara rohani juga. Mari kita share aja ya beberapa hal-hal ini, dan hopefully it will be useful for you as well. Disiplin yang pertama, be committed to a goal. Guys, mesti punya komitmen dan mesti punya goal, mesti punya tujuan. Kenapa? Karena kalau enggak, ya itulah lari, jogging, wah heboh. Oke, kenapa? Ya gue cuma di sini partisipasi. No, apa tujuan akhirnya? Dan kadang-kadang kita berbicara tentang tujuan akhirnya yang mana? Yang long run. Nah, long run physically, Pastor Mario maunya apa sih? Pastor Mario mau six pack ya? Pastor Mario mau gede lagi badannya? Enggak. I want to live a long life. Mau hidup yang panjang, yang sehat, dan punya banyak energi. Guys, jadi pastor tuh capek, jadi bapak, jadi suami tuh capek. Dan kalau lo gak punya energi, you cannot do your best ya. Lo gak bisa menjadi bapak yang terbaik, gak bisa jadi pastor dan suami yang terbaik kalau lo orangnya aduh dikit-dikit capek, aduh dikit-dikit lemes, aduh dikit-dikit gak bisa ngapa-ngapain. Guys, mesti apa? Mesti punya energi. Dan berarti harus apa? Harus mendisiplinkan diri kita. That's my long term goal ya. Tapi short termnya yang jangka pendek, gue nyentuh tanah aja men. Pastor Mario mau pergi ke toko bisa beli baju normal. Selama ini kita mesti beli di outlet men. Kenapa? Urusan terlalu besar. I just want to go to a regular place, you know. Mau pergi ke Uniqlo mungkin, atau pergi ke H&M, pergi ke Zara, ya toko-toko manusia normal gitu loh, bukan manusia-manusia gede. And yeah, cause I just want that. I want to live a normal life. Itu target jangka pendek, and I will be committed untuk bisa seperti itu. Nah, tapi untuk spiritual, of course, I have a long term goal. Mau jadi lebih sabar, mau bisa berkhotbah lebih baik lagi, mau bisa mengajar lebih baik lagi, mau menjadi pastor yang lebih hebat lagi. You know, all these spiritual things. Lebih rendah diri, lebih bersabar, lebih punya damai sejahtera, lebih berserah dengan kekuatan Roh Kudus, ya kan? Berbahasa lidah lebih lagi, bernubuat lebih lagi. Itu yang jangka panjang. Yang jangka dekatnya, sekali lagi, yang nyentuh tanah aja. Pastor Mario wants to read Proverbs, wants to read Psalms. Pokoknya mau belajar buku-buku wisdom yang ada di Perjanjian Lama. Karena Pastor Mario dulu belajarnya Perjanjian Baru, dan juga fokusnya the history, ya Perjanjian Lama, tapi yang naratif, yang sejarah, yang cerita. Jarang mempelajari the wisdom materials di Perjanjian Lama. So, cuma short term, yang jangka pendek mau belajar hal-hal tersebut. Nah, nggak tahu, mungkin di sini pasti beda-beda ya. Kalau yang short termnya, yang long termnya, spiritual pasti sama. Semua pasti mau bisa lebih sabar, lebih mengasihi dan sebagainya. Tapi kalau short termnya, mungkin di sini ya Pastor Mario jangan kamu wisdom material, mau baca Matius dulu deh ujung sampai ujung. mau baca Perjanjian Baru deh sebelum Paskah. Great, you choose a goal, then be committed to that goal. Jadi nggak cuma baca aja terus nggak punya tujuan pada akhirnya, nggak punya goalnya. Mesti ada goalnya, mesti ada gongnya kalau kata my wife. Okay, so everybody have a goal and be committed to that goal. Nah, poin disiplin yang nomor 2 apa? You need to be mindful. Oke? Mesti sadar diri. Maksudnya apa sih sadar diri? Ya sadar diri. Pastor Mario kalau olahraga lupa sadar diri, lupa kalau udah tua, lupa kalau lagi overweight, lupa udah lama nggak olahraga. Loncat terlalu tinggi, lari terlalu cepat, beban terlalu berat,
Dan yang ada besoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Sakit semuanya. Mesti denger, jangan dengerin ego. Mesti denger badannya. And of course, in the Holy Spirit sama. Mesti sadar diri. Mesti dengerin bimbingan Roh Kudus. Jangan sombong. Kalau nggak pernah baca Alkitab tahun 2020, 2021 nggak pernah baca Alkitab juga, jangan pikir 2022 Pastor Mario saya mau baca Alkitab dari Genesis, dari Kejadian sampai Wahyu. Setidak-tidaknya 3 kali Pastor Mario, ujung sampai ujung. Come on man. Satu pasal aja gimana tiap hari, ya kan? Kalau nggak pernah doa puasa, janganlah Pastor Mario mau puasa Esther, cuma minum air 3 hari. Like, come on man. Santai, 1 hari aja dulu gimana? Ego, jangan dengerin ego. Jangan lihat keberhasilan dan gol-golnya orang lain. Sadar diri. Dengerin bimbingan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang juga kalau kita lagi dengerin bimbingan Roh Kudus, kadang-kadang Roh Kudus bilang, kayaknya bisa deh 1 pasal lagi. Oh enggak, biasanya 2 pasal Roh Kudus sudah lah, nggak usah. Ya kan? No. Kalau Roh Kudus bilang keep reading, baca terus. Kalau Roh Kudus bilang, gue tau lo udah punya pelayanan yang lain, tapi kayaknya anak-anak lagi butuh A, B, C. Karena lo sana dulu deh, lo bantuin dulu. Nggak usah, 2 bulan lagi, yang sekarang aja. Listen to the guidance of the Holy Spirit. Jadi sekali lagi, kalau mau disiplin harus ada kesadaran diri, sadar diri. Ya, dengerin badan kalau lagi olahraga, dengerin bimbingan Roh Kudus. Kalau lagi disiplin secara rohani. Nomor 3, disiplin itu berarti harus konsisten. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita, capek nih hari ini, malas olahraga. Aduh, telat nih bangunnya. Aduh, sibuk nih. Malas deh olahraga. Nggak bisa guys, harus ada konsistensi. Ya sama, secara spiritual juga seperti itu. Kadang-kadang juga kan kita, ya hari ini sibuk, mungkin bangun-bangun anak-anak tau-tau ada yang ngompol, ada yang nangis, ya kan? Tau-tau dapat telepon dari kantor, ya kan? There are so many distractions, makanya kita harus konsisten. Jadi maksudnya gimana? Oke lah, kalau misalnya nggak sempet baca pagi firman Tuhan, ya bacanya malam. Kalau nggak bisa baca sama sekali, daripada malam nanti lupa, ya udah di mobil dengerin dong firman Tuhan. Kan pakai Bible app bisa dengerin audio Bible. Wah, semuanya di mobil mah nggak berasa belajar Alkitab. Gue nggak bilang lo mesti belajar, cuma denger aja. Emang tujuannya belajar, tujuannya bisa berjurnal, tujuannya bisa menghafalkan ayat-ayat dan seterusnya. Tapi kalau nggak bisa, tetap konsisten. Dengerin aja, yang penting konsisten setiap hari. Kalau kita konsisten, besoknya pasti kita bisa lebih semangat lagi, bisa lebih baik lagi, dan ya udah gitu loh. Nggak ada penyesalan, nggak ada bete-betean. Kita lanjut lebih baik lagi di hari berikutnya. Poin yang nomor 4, kita harus lebih punya expectancy. Maksudnya apa? Mesti ada pengharapan. Kenapa? Karena kebanyakan orang, gila men, gue hari ini olahraga, gue udah push up, udah 100 kali push up, sit up udah 60 kali kok, cuma gue nggak lihat ada hasilnya. Ya iyalah men, baru juga seminggu. Tapi jangan menyerah, dan juga jangan pernah kalau misalnya mulai berolahraga terus tuh nggak mengharapkan ada perbedaan pada hari itu juga. Maksudnya gimana? Kan tiap kali kita olahraga, walaupun cuma 15 menit, walaupun 20 menit, walaupun mungkin bebannya nggak seberat biasanya, mungkin waktunya nggak sebagus sebelumnya, larinya nggak secepat sebelumnya, guys. Tapi yang penting lo konsisten, yang penting lo show up, endorfinnya keluar. Seenggak intensnya lo sebelum lo olahraga, itu pasti lo nggak sebaik sesudah lo olahraga. Maksudnya gimana? It's the same thing spiritually, ya kan? Walaupun gue lagi nggak mau nih, lagi nggak feeling deh baca firman Tuhan, gue lagi males deh ke gereja, yang khotbah sini, Pastor Mario nggak ada yang khotbah sini, gue paling males. Guys, sebelum lo buka komputer sama setelah lo ikut gereja online, it's better after you go to church. It's better after you read the Word of God. Lebih baik sesudah kita berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena walaupun kita nggak feeling, walaupun kita lagi malas, walaupun
kita lagi kecewa. Tapi kalau kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan ada di situ, we will have something. Dan kita akan keluar dari pertemuan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kita akan keluar, akan ada di suatu tempat di mana kita lebih baik daripada sebelum ada perjumpaan tersebut. Jadi sekali lagi, even if you don't feel like it, jangan lupa untuk selalu you have expectation, selalu punya ekspektasi bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu ketika kita datang ke hadirat. Dan yang terakhir, yang paling penting kalau disiplin itu, mau disiplin, kita harus percaya. Percaya bahwa Tuhan itu bisa bertindak. Percaya bahwa kalau kita terus-terusan tiap hari baca firman Tuhan, satu pasal aja. Kalau kita ke gereja, kita kan di IS Kelapa Gading, sebulan sekali aja. Kalau kita gereja, seminggu sekali, coba online aja. Tapi kalau kita nggak pernah menyerah, kalau kita selalu konsisten, kalau kita mau selalu belajar, in Jesus name, pasti akan ada perubahan. Amin. Amin. Jadi mesti ada percaya. And that's why I still work out. Walaupun udah nggak sekuat dulu lagi, walaupun udah nggak sehebat dulu lagi, I still work out. I still olahraga. Kenapa? Because I know lama, memang benar lama, capek, tapi pada akhirnya pasti ada pasti badan ini bisa jadi lebih sehat lagi. Kenapa? Karena udah pernah pengalaman sebelumnya. It's the same thing. Gue udah pernah di dalam kehidupan gue, dimana gue jatuh di dalam dosa, dimana gue kecewa sama Tuhan, dimana gue kepahitan dan juga gue stagnan aja gitu pertumbuhan iman gue. Tapi dimana gue selalu melayani, dimana gue siap untuk belajar firman Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau datang ke hadiratnya dengan doa dan juga permohonan dan pengucapan syukur. Nggak lama guys, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak nyampe 2 minggu. If you keep consistent doing that, something happen in your life. Ya, jadi harus ada pengharapan. You have to believe, ya, mesti percaya. Nggak bisa disiplin kalau nggak punya goal. Nggak bisa disiplin kalau nggak konsisten. Nggak bisa disiplin kalau nggak ada pengharapan. Nggak bisa disiplin kalau nggak mendengarkan bimbingan Roh Kudus. Dan yang paling penting, nggak bisa disiplin kalau nggak percaya that this works. This works, ya. Ini pasti sukses. Kenapa? Karena ini janjinya Tuhan, ya. Karena ini kita belajar di firman Tuhan, bahwa kalau kita disiplin diri kita, kalau kita tidak terganggu, kalau kita tidak didistract oleh hal-hal yang ada di dunia ini, kita akan berbuah. Nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi ratusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mau sukses tentunya di dalam pekerjaan kami, mau sukses di dalam hal-hal kreatif kami, mau sukses di dalam segala sesuatunya Tuhan. Tapi yang paling penting kamu mau sukses jadi anak-anak Tuhan. Karena itu biar kami disiplin, kami nggak terganggu oleh ketakutan dan juga ambisi dunia-dunia ini, tapi hanya berfokus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami disiplin, biar kami berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Thank you for listening. Gue tahu agak lama hari ini, tapi semoga lo belajar sesuatu yang baru. Thank you so much. Peace.